Firman Tuhan hari ke-27, 27 Januari tahun 2025, Kitab Mazmur pasal 145 ayat 9, perikop, kasihnya kekal dan abadi. Di hari yang ke-27, tanggal 27 Januari tahun 2025, bertepatan dengan hari kebesaran keagamaan daripada teman-teman kita umat Islam, yaitu Isra Mi'raj. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 145 ayat yang ke-9 dengan perikop, kasihnya kekal dan abadi. Sebagai nats, kita selalu mengambil dari 3 bahasa yang berlaku di Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia sehari-hari, Alkitab Kabar Baik. Nah, kemudian bahasa Batak Toba Siganupari. Mari kita lihat. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Kemudian dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, Ia murah hati kepada setiap orang dan mengasihi semua ciptaannya. Itulah bahasa Indonesia sehari-hari. Kemudian dalam bahasa Batak Toba Siganupari didok songonon, burjudo ibana tuganup halak, jala asido rohana tusude natinopana. Kalau kita lihat ya, Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai 17 ya, bahwa pada waktu air bah diturunkan oleh Allah kepada bumi ini sehingga membunuh semua makhluk yang hidup, dan hanya Nabi Nuh yang selamat berikut anaknya 3 orang, Sem, Ham, Syafet, dan juga mantunya, dan juga beberapa binatang yang dikumpulkan. Apa yang mau kita lihat di sini ya, bahwa kalau kita lihat ya, dalam ayat 14 sampai dengan 16 ya, dalam bahasa Indonesia sehari-hari ya, apabila kemudian kedatangan awan-awan di atas bumi dan busur itu ya tampak di atas, atau itulah dikatakan pelangi, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara kamu dan aku, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Ayat 16 dikatakan bahwa jika busur itu ada di awan atau pelangi,
maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dengan segala makhluk yang hidup di bumi ini. Nah, jadi kalau kita lihat tadi adalah kasihnya kekal dan abadi. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Jadi pada saat air bah datang dan memusnahkan semua umat manusia keturunan Adam kecuali Nuh, ya, Allah berjanji seperti disebutkan dalam ayat 16 ini, ya. Bila mana pelangi tampak di atas awan, aku akan melihatnya dan mengingat perjanjian yang kekal itu antara aku dengan segala makhluk yang hidup di bumi. Jadi pelangi itulah perjanjian Allah dengan makhluk semua yang ada di dunia. Artinya kalau kita lihat dalam pelangi itu ada hujan, ada terik matahari, sehingga terjadilah pelangi. Itulah perjanjian Tuhan bahwa Tuhan tidak lagi memusnahkan manusia seperti air bah, dan tidak lagi menjadikan air hujan sebagai air bah. Kemudian dalam bacaan pagi kita lihat dalam Yosua pasal 18 ayat 1 sampai 28. Itu ini pembagian sisa tanah yang dijanjikan Tuhan. Jadi ini tetap lanjutan daripada pembagian tanah oleh Yosua. Ya, ini adalah 7 suku, ya, yang di sebelah 7 suku, ya, dapat tanah dari yang dibagi, yang di sebelah selatan dan sebelah utara. Cuman Lewi tidak kebagian tanah karena ditugasi sebagai imam. Mereka tidak kebagian tanah, tapi mereka hidup dari sebagai imam atau yang didahulukan sebagai pembawa acara seremonial keagamaan daripada bangsa Yahudi. Itulah tugas daripada orang Lewi. Nah, kemudian apa yang mau kita lihat? Yang penting dalam pembagian tanah. Nah, kalau kita lihat suku Yehuda, ya, kemudian Manase, Efraim, ya, nah kemudian Simeon, Zebulon, Isakar, Aser, Naftali, dan Dan. Jadi ada suku tadi Manase dan Efraim adalah anaknya Yusuf, ya. Dan kemudian yang unik adalah semua tanah itu, ya, yang dijajah oleh bangsa Israel itu dipetakan dan dilihat batas-batasnya dan dicatat semua, ditulis semua batas-batasnya. Nah, maka dibuatlah petanya dan dibuat menjadi 7 bagian, kemudian diundi. Tidak memilih atau tidak diberikan kepada seseorang sesuai dengan kehendak mereka, tapi semua dilaksanakan undi. Kalau sudah diundi, misalnya dapat tanah yang bagus atau tanah yang kurang bagus, semuanya sudah setuju karena sudah mulai merupakan undian, bukan atas pilihan daripada Yosua atau permintaan daripada suku. Itulah yang unik di dalam bangsa Yahudi, bahwa dalam pembagian tanah itu diadakan undi, sehingga tidak ada yang protes, tidak ada yang menggerutu, semua legowo menerima dengan baik. Dan pada saat pengukuran membuat batas,
itu masing-masing melaksanakan semua. Tapi begitu dibuat batas dan ditulis, maka diserahkanlah semua 7 bagian itu kepada Joshua. Jadi Joshua lah yang memutuskan untuk diundi dalam membagi tanah tersebut. Nah, kemudian itulah kita lihat bacaan pagi, ya. Nah, kemudian kita melangkah pada bacaan malam, diambil dari Roma pasal 6 ayat 12 sampai 14. Nah, ini tetap sama dengan judul kemarin, mati terhadap dosa dan hidup bersatu dengan Kristus. Perikop ini adalah tetap mengajak supaya tidak berdosa dan jangan menyerahkan badan berdosa atau mengikuti hawa nafsu atau serupa dengan dunia, ya, jangan. Serahkanlah dirimu kepada Allah saja. Dan tidak boleh, ya, menguasai kalian, dan dosa tidak boleh menguasai diri atau masing-masing, ya. Karena kalian tidak lagi hidup di bawah hukum Yahudi, tetapi di bawah rahmat Allah. Jadi bukan lagi hukum Yahudi yang mengatur, tapi sudah di bawah rahmat Allah, yaitu dengan datangnya Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Nah, itulah kalau kita lihat dalam bacaan malam, artinya berbaik kembali kepada Tuhan dengan perantaran Yesus Kristus. Jangan kita dikuasai oleh dosa dan selalu menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Kemudian sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu Mazmur 145 ayat 9. Ia murah hati kepada setiap orang dan mengasihi semua ciptaannya. Apa makna dan pesan moral dari ayat ini? Mari kita lihat. Makna daripada ayat ini adalah Tuhan memiliki kasih dan kebaikan yang universal, bukan hanya untuk orang-orang tertentu, tetapi untuk semua makhluk. Jadi kasihnya adalah universal untuk semua makhluk. Inilah makna daripada ayat ini yang mengatakan ia murah hati kepada setiap orang dan mengasihi semua ciptaannya. Jadi Tuhan memiliki kasih dan kebaikan yang universal, artinya bersifat umum, bukan hanya terhadap orang-orang tertentu saja, tapi untuk semua makhluk. Itulah makna daripada perikop ini. Kemudian apa pesan moralnya? Pesan moralnya adalah mengajak kita untuk merenungkan sifat kasih dan kebaikan Tuhan yang tidak terbatas. Jadi tadi kita awali, kasihnya kekal dan abadi, tidak terbatas, ya. Nah, disinilah mengajak kita untuk merenungkan sifat kasih dan kebaikan Tuhan yang tidak terbatas. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita diajak untuk meningkatkan kebaikan dan kasih kepada sesama. Jadi berbuat baik dan kasih terhadap sesama ini harus kita tingkatkan, terlepas dari latar belakang mereka. Jadi tidak melihat, wah ini
Yahudi, ini Yunani, tidak. Tanpa menghubungkannya terhadap latar belakang atau siapa dia sebenarnya. Tetapi kita dalam mengasihi sesama adalah bersifat umum atau universal. Tidak membeda-bedakan yang satu dengan yang lain. Jadi ini mengajak kita untuk meningkatkan kebaikan dan kasih kepada sesama. Terlepas dari latar belakang mereka setiap. Jadi sikap kita adalah dari simpati menjadi empati. Awalnya kita simpati, artinya kepedulian yang tinggi. Akhirnya kita merasa empati, artinya merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Inilah sikap empati dan penuh kasih. Dan itu merupakan cerminan dari sifat Allah itu sendiri. Itulah sifat karakter dari Allah. Karena kasih itu adalah Allah. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 mengatakan, kasih itu adalah Allah. Barang siapa tidak memiliki kasih, dia tidak mengenal Allah. Jadi kalau kita mau mengenal Allah, itu dilihat dari sejauh mana kita memiliki kasih. Walaupun kita katakan kita kenal dengan Allah, ya, saya adalah hambanya, umatnya, tetapi kita tidak memiliki kasih, dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8, sama dengan tidak mengenal Allah apabila kita tidak memiliki kasih. Kenapa? Karena karakter Allah adalah kasih. Jadi Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, tidak mengenal Allah. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Nah kemudian kalau kita mengasihi lagi secara sungguh-sungguh kepada orang, kasih itu dapat mengampuni dan bisa menutupi banyak dosa. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-8. Sekarang kita masuk dalam conclusion atau kesimpulan dalam kasihnya kekal dan abadi. Apa kesimpulan kita? Ya. Saya tetap mengajukan 3 pertanyaan sebagai dasar untuk menggali lebih dalam kesimpulan daripada ayat ini. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana cara praktis untuk menerapkan kasih dan kebaikan Tuhan dalam interaksi sehari-hari dengan orang lain? Jadi bagaimana kita cara-cara praktis untuk menerapkan kasih dan kebaikan Tuhan dalam interaksi? Jadi menyampaikan kasih dan kebaikan Tuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana cara yang praktis yang bisa kita lihat dan kita rasakan? Di sini dikatakan bahwa menerapkan kasih dan kebaikan Tuhan dalam interaksi sehari-hari atau hubungan sosial dengan orang lain, ya, merupakan panggilan bagi setiap orang percaya. Jadi itu sudah merupakan panggilan, bukan lagi keterpaksaan atau disarankan, tapi merupakan panggilan. Kalau sudah panggilan itu adalah yang paling dalam, artinya dia terpanggil, ya. Bukan paksaan dan bukan ajakan dan bukan suruhan, tetapi panggilan lebih mendalam, ya, bahwa menerapkan kasih dan kebaikan Tuhan dalam interaksi sehari-hari
merupakan panggilan. Artinya suatu kewajiban. Kalau sudah panggilan itu adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan. Nah, kemudian dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dikatakan ya, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi karena kasih berasal dari Allah. Itulah tadi seperti 1 Yohanes ya, pasal 4 ayat 8. Nah, ini ayat 7 dikatakan ya. Jadi kasih itu adalah Allah. Orang yang tidak memiliki kasih tidak mengenal Allah. Jadi dalam ayat 8 itu ditekankan lebih tegas. Kalau dalam ayat 7 ini merupakan ajakan, artinya saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi karena kasih berasal dari Allah. Ini adalah ajakan dan himbauan. Tapi di dalam ayat 8 dikatakan Allah adalah kasih. Bagi orang yang tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Jadi lebih tegas lagi yang disampaikan oleh Paulus ya. Ya, Yohanes, disampaikan oleh Yohanes ini. Nah, kemudian ini adalah merupakan gambaran. Gambaran dari apa? Nah, disinilah dikatakan pentingnya kasih sebagai inti dari kehidupan seorang Kristen. Jadi kasih itu adalah merupakan inti dari way of life daripada seorang Kristen. Ini inti. Jadi sebagai pengikut Kristus, kita wajib hukumnya memiliki kasih. Nah, dalam berinteraksi sehari-hari ya, sikap kasih yang berasal dari Allah seharusnya ditampilkan dengan orang lain. Semakin mendalam Tuhan melihat tindakan kita. Jadi harus menampilkan kasih ya, untuk berinteraksi sehari-hari dalam setiap aktivitas kita, dimanapun kita berada, tetap kita selalu mendahulukan kasih. Itulah inti daripada kehidupan seorang Kristen. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua sebagai conclusion ya, apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam menunjukkan kebaikan kepada orang yang berbeda latar belakang? Jadi orang yang mungkin berseberangan atau tidak sependapat dengan kita, atau bahkan tidak seiman dengan kita ya. Orang yang mempunyai berbeda latar belakang. Apa tantangan terbesar yang kita hadapi bila berhadapan dengan orang yang bisa berseberangan dengan kita, dengan punya latar belakang yang berbeda? Ini menunjukkan kebaikan kepada orang yang berbeda latar belakang memang penuh tantangan. Jadi sangat banyak tantangan untuk menunjukkan ya, kebaikan kepada orang yang berbeda latar belakang. Apalagi kita tidak seiman. Sangat sulit kadang-kadang untuk menjabarkannya. Nah, terutama bagi kita sebagai umat Kristiani ya, yang dianjurkan untuk saling mengasihi tanpa memandang perbedaan. Ini sudah diwanti-wanti. Berat ya bagi kita, terutama kita umat Kristiani ya. Kalau kita lihat dalam perdebatan-perdebatan YouTube
antara beda agama, kadang-kadang orang senang membahas agama orang lain dan malah bangga untuk mencari popularitas dalam khotbahnya. Padahal ini adalah sudah melenceng dari ajaran tauhid yang dipelajari. Nah, memang kalau dalam umat Kristen kita, dalam berkhotbah di gereja, tidak pernah menyinggung agama orang lain, karena tidak laku. Bagi jemaat tidak laku. Tapi ada juga jemaat itu sangat laku keras, bagi kita tidak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan dogma. Kok diajarkan, dikhotbahkan di gereja? Nah, inilah tantangan ya, di dalam menunjukkan kebaikan kita dengan berbeda latar belakang, baik agama dan juga etnis ya. Dalam Efesus pasal 4 ayat 2 sampai dengan 3 dikatakan ya, hiduplah dengan segala kerendahan hati dan lemah lembut, serta ya sabar dan saling menanggung dalam kasih. Jadi artinya dalam Efesus pasal 4 ayat 2 sampai 3 dikatakan, hiduplah dengan segala kerendahan hati dan lemah lembut, serta ya sabar dan saling menanggung dalam kasih. Lemah lembut dan sabar. Itulah menghadapi tantangan yang menunjukkan kebaikan kepada orang yang berbeda latar belakang pendidikan, agama, dan ras. Ini dikatakan, hiduplah dengan segala kerendahan. Jadi kerendahan hati, lemah lembut, serta sabar dan saling menanggung dalam kasih. Artinya selalu mengandalkan kasih. Inilah jawaban dalam menunjukkan kebaikan dengan latar belakang yang berbeda. Ayat ini menunjukkan kita untuk bersikap rendah hati dan lemah lembut. Nah, kalau Paulus memang mengatakan ya, kalau dia berhubungan langsung dengan jemaat, dia sangat lemah lembut menyampaikan sesuatu. Enak. Tapi kalau dalam mengirim surat, misalnya dia di penjara, dia mengirim surat ke Korintus, Efesus, ke Roma, dia keras. Kenapa dia keras mengirim surat? Karena orang sempat membaca apa alasan dia keras. Tapi kalau kita berhubungan langsung, ya, kalau kita keras, itu langsung direspon oleh orang dengan kurang baik. Maka disitulah dikatakan, kalau berhubungan langsung dengan orang, dia sangat lemah lembut. Tapi kalau dalam mengirim surat, memang dia keras. Karena orang akan memakai logik dalam membaca tulisan tersebut. Karena pasti ada penjelasan yang menjelaskan apa yang disampaikan itu yang dinyatakan sebagai keras. Itulah strategi daripada Rasul Paulus dalam menyampaikan firman Tuhan. Apakah hal ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Itu adalah merupakan suatu tantangan bagi kita. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana sikap empati dapat mengubah cara kita melihat dan mendekati masalah yang dihadapi. Jadi sikap empati itu dapat merubah ya,
cara kita melihat dan mendekati masalah yang dihadapi orang lain. Jadi kalau kita sudah empati, itu bisa merubah ya cara kita melihat dan mendekati masalah. Ya, bagaimanapun kalau kita sudah merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, itu menjadi cair. Artinya bisa diterima dengan baik dengan adanya rasa empati terhadap berinteraksi dengan orang lain. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa sikap empati memiliki peran yang sangat penting dalam memahami dan mendekati masalah yang dihadapi orang lain, termasuk ya di dalam ajaran Kristus yang menekankan kasih kepada sesama. Dalam Roma 12 pasal 15 dikatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Itulah rasa empati, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, ayat ini ya menunjukkan kepada kita ya, tentang pentingnya berbagi perasaan dan pengalaman dengan sesama. Jadi di sini dikatakan pentingnya berbagi pengalaman dan perasaan kepada sesama. Ketika kita bersikap empati, yaitu ya merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain dan tidak lagi ya dan merasa menganggap orang lain lebih rendah, tapi juga berkontribusi dalam usaha mereka menghadapi tantangan. Jadi kita tidak lagi menyampingkan perasaan orang lain, tapi kita berkontribusi untuk menghadapi tantangan yang dihadapi oleh orang lain. Nah, itulah inti daripada perikop hari ini, yaitu kasihnya kekal dan abadi. Ya. Kemudian mari kita sebagai pesan moralnya untuk menerapkan karakter daripada Tuhan Allah, yaitu kasih. Tanpa memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Inilah merupakan topik kita atau semacam ukuran yang parameter yang akan kita pakai dalam berinteraksi dengan orang lain. Tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Memiliki kasih berarti kita mengenal Allah dan bisa menjalankan apa tujuan daripada Allah untuk dunia ini, yaitu penyelamatan, bukan pembinasan, tapi untuk menyelamatkan dunia. Nah, kemudian kalau tadi kita lihat bacaan pagi, pembagian tanah untuk suku Yehuda yang adil dan tidak ada bersungut-sungut ya, karena diadakan undi. Kemudian bacaan malam adalah tetap kita selera dan nafsu, kesombongan dan kepura-puraan, ambisi dan aspirasi harus kita kelola dengan baik. Bagaimana selera kita dan nafsu kita, jangan sampai itu melebihi daripada apa yang dalam hati kita. Dan kemudian kesombongan dan kepura-puraan, aspirasi dan ambisi yang bisa menghalalkan segala cara. Itulah dasar kita untuk menjalani hidup berinteraksi dengan orang lain. Semoga firman Tuhan ini
bisa bergema dalam hati kita dan tetap mengacu kepada kasih-Nya kekal dan abadi. Apapun yang dilakukan oleh Allah itu adalah demi kasih-Nya kekal dan abadi. Amin. Tuhan memberkati kita semua.